Ini dua tim yang nggak kalah lah di fase grup ya. Satunya menang terus, satunya seri terus. Ya, imbang terus. Salah satu negara atau tim yang bermain dari awal match di Piala Dunia ini dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat nyaman dan dengan sangat-sangat enak gitu loh bermain ya. Perjalanan mereka dari awal sampai sekarang pun yang membuat apa jangan-jangan Argentina lagi nih, apa jangan-jangan final 2022 akan keulang lagi nih. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara, ke podcast yang akan bahas soal prediksi serba-serbi yang terjadi di Pesta Bola 2026. Dan kali ini sudah bersama saya host Halftime Break, Mas Dev. Halo Mas. Halo. Terima kasih sudah hadir Mas. Thank you. Kali ini kita akan membahas pertandingan soal Argentina melawan Cape Verde. Kita lihat kan 3 pertandingan, gimana ya? 2 tim ini, yang satunya menang terus. Ini 2 tim yang nggak kalah lah di fase grup ya. Satunya menang terus, satunya seri terus. Ya, imbang terus. Sempurna ya Argentina meraih, terus Messi ngegulin terus dan lain-lain gitu kan. Dan Cape Verde hadir, kalau bisa dibilang kuda hitam lah ya, banyak yang bilang seperti itu. Tim ya. debutan yang cukup mencuri perhatian lah. Kalau dari banyak orang yang bilang ya seperti itu. Nah kalau dari Mas Dev sendiri ini kita bahas Argentina dulu. Oke. Kalau ngelihat 3 pertandingan dari Argentina di fase grup itu seperti apa, Mas? Ini mungkin bisa aku bilang salah satu kontestan di Piala Dunia 2026 ini yang sempurna dari awal. Maksudnya kan tapi nggak sendiri kan, ada yang meraih. Iya. Prancis, gitu, Meksiko. Ya Prancis ya itu dia Meksiko gitu. Cuman kan ini Argentina menjadi salah satu lah maksudnya di antara yang lain mungkin ada mengalami kesulitan, mengalami goyah dari tim-tim besar kayak Jerman, Belanda juga kan sempat imbang sama Jepang, Brazil juga cukup kesulitan lawan Maroko di awal, tapi Argentina dari awal ya mereka benar-benar ya sempurna lah gitu. Maksudnya aku lupa, ada yang bilang, cuman aku lupa siapa, dia bilang bahwa ya Argentina salah satu negara atau tim yang bermain dari awal match di Piala Dunia ini dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat nyaman dan dengan sangat-sangat enak gitu loh bermain ya. Jadi perjalanan mereka dari awal sampai sekarang pun yang membuat apa jangan-jangan Argentina lagi nih, apa jangan-jangan final 2022 akan keulang lagi nih. Itu performa dari Argentina yang bisa aku bilang mencuri perhatian juga di Piala Dunia kali ini gitu. Banyak yang bilang ya mungkin last dance-nya Messi, tapi katanya last dance-nya Messi bermainnya kayak masih ada di masa prime-nya nih. Siapa si Lionel Messi gitu loh. Menjadi salah satu pemain pertama juga yang mau memecahkan rekor dunia juga, cetak hat-trick pertama di Piala Dunia di match pertama di umur 38 ya waktu itu belum 39 ya. Itu luar biasa, tapi kalau dari keseluruhan the whole team ya ini gue sih angkat topi setinggi-tingginya untuk Scaloni. Scaloni yang scout pemainnya sendiri dari Copa America 2021. Dia juara melawan Brasil pada saat itu dan tren posisi itu masih berjalan 5 tahun kemudian ya sampai sekarang. Dan Lionel Scaloni sangat paham dari apa yang ia terapkan bersama skuad Argentina. Dia sangat paham apa yang ingin dia lakukan bersama skuadnya ini. Skuadnya makin tua, skuadnya makin senior. Dia memilih skuad-skuad yang masih fresh, masih muda, dan dia meramu cara bermain Argentina yang bisa dimainkan perannya oleh semua pemain Argentina yang dibawa sih kalau aku bilang. Jadi memang secara tim memang Scaloni luar biasa sih untuk timnas Argentina sih. Oke. Bicara soal ini kan ngelawan Tanjung Verde ya. Tanjung Verde atau biasa disebut Cabo Verde. Cape Verde. Formasi yang dipakai
oleh Argentina. Full tim. Udahlah ini tim-tim kayak Argentina apa namanya kelihatan dari bagaimana mereka bermain di fase grup, kelihatan banget ini tim yang sangat-sangat dengan hormat yang setinggi-tingginya menjaga title juaranya mereka di 2022 sih. Sangat make sense waktu lawan Jordania banyak rotasi yang dilakukan oleh Scaloni di starting lineup ya, tapi melawan Cape Verde tentu untuk menaruh respect setinggi-tingginya juga kepada Cape Verde, full tim akan diturunkan. Terus juga mungkin kalau masih fase grup ketemu Cape Verde mungkin akan rotasi juga gitu. Tapi ini fase grup gitu. Gue sih nggak 4-1, 4-3-3 4-3-3 sih. ya? Iya, oh enggak, dia 4-4-2, sorry. Argentina tuh 4-4-2 sekarang. 4-4-2 ya. 4-4-2, Enzo Fernandez dan McAllister di tengah, sayapnya Thiago Almada dan juga Rodrigo De Paul. Oh ya. Di atas kertas dia main di wing kanan, tapi ya secara peran ya tetap di tengah-tengah aja gitu. Depannya kalau gue sih jujur, udahlah Lautaro Martinez bukan disingkirin ya, maksudnya dicadangin dulu lah. Kasih Julian Alvarez main dari starter kayak 2022. Jadi ya itu sih paling perubahan yang mau kuliah, sisanya belakang karena gue nggak tahu Montiel udah bisa main apa belum, kayaknya Molina yang akan di bek kanan dan di bek kiri ya Medina. Ini Medina nama baru yang cukup mencuri perhatian gue juga sih mas. Kalau dulu kan masih ada akun Marcos Acuña di situ, terus juga ada aku lupa satu pemain Atlanta tuh waktu itu di bek kirinya juga, tapi sekarang Medina cukup solid di situ. Lisandro Martinez di belakang sama Cuti Romero menjadi benteng kuat Argentina juga. Jadi lawan Cape Verde full tim sih. Nah, sekarang kita bahas soal Cape Verde. Hadir ini sebagai timnas debut ya. Ya. Terus lanjut lolos ke 32 besar dengan penampilan yang mencolok kemarin, yang mencuri perhatian Fosinha lawan Spanyol berhasil menepis total berapa? 14 ya kalau nggak salah. Lebih kayak kalau aku hitung tuh kayaknya 27 peluang Spanyol tuh nggak ada yang berhasil sih. Iya. Kosong dan beberapa ya mungkin 14 itu salah satunya ditepis sama dia gitu. Iya. Dia yang menggagalkan lah. Apakah ini menjadi tim ini bisa patut diperhitungkan atau bagaimana kalau menurut Mas Dev? Enggak sih. Maksudnya ya ini tentu apresiasi yang sebesar-besarnya bagi Cape Verde, negara dengan 550-an sekian ribu penduduk ya. Di sana bisa lolos ke Piala Dunia itu sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Kita juga kelimpungan dan kesulitan di sini waktu kemarin kualifikasi, walaupun dalam tanda kutip dikerjain juga, dan sangat senang kalau gue sih ngelihatnya Mas, Saudi nggak bisa apa-apa lawan Cape Verde. Dan melihat Cape Verde sampai sini tentu memang prestasi untuk Cape Verde yang luar biasa ya gitu. Belum tentu di 2030 mereka bisa melakukan ini lagi. Dan ya ini sangat-sangat kebanggaan lah untuk Cape Verde bisa satu rumput, bisa satu lapangan, tentu yang nanti bermain starter dengan Lionel Messi gitu. Jadi ya gue rasa Cape Verde sampai di 32 besar ini ketemunya udahlah Argentina. Kita gue rasa sih kejadian ketika Spanyol menghadapi Cape Verde nggak akan terjadi di Argentina gitu. Karena kondisinya berbeda, situasinya juga berbeda. Waktu itu masih match pertama, Spanyol juga mungkin masih adaptasi dan kesulitan. Tapi Argentina ini udah sangat nyaman bermain di Piala Dunia, udah babak gugur, mereka akan mengarahkan segalanya. Dan gue rasa ya Argentina, Cape Verde nggak bakal jauh sih, udah di sini lah Cape Verde lah. Iya, Argentina. Tapi kan kalau dilihat 3 pertandingan ini kan seri terus ya, maksudnya kayak kalau dilihat pertandingannya, apakah ini sebagai bentuk kolektivitas pemain atau memang disiplin taktik? Ya yang pertama emang lawannya aja nggak bagus. Maksudnya Spanyol gini, ini mungkin agak ngebahas sedikit Cape Verde dan tarik belakang sedikit ya. Lawan Spanyol itu ketika lawan Cape Verde aku masih buta karena aku fans Spanyol. Aku masih buta di situ. Spanyol harusnya bisa menang, bisa cetak gol segala macam, ternyata 0-0 hasilnya. Sangat mengecewakan segala macam. Tapi ketika lawan Uruguay dan lawan Saudi,
ketika Uruguay bisa cetak 2 gol dan disamain 2 gol pula sama Cape Verde, dan penampilan Uruguay dan juga Saudi di Piala Dunia kali ini mengecewakan. Memang satu hal yang memang lawannya Cape Verde ini lagi nggak bagus lah gitu. Saudi memang layak lah. Dia Piala Dunia sebelumnya mungkin oke ngalahin Argentina 2-1 ya waktu itu ya. Habis itu nggak lolos grup juga. Sekarang nggak dapat poin sama sekali kalau gue nggak salah. Imbang mungkin imbang sekali ya gitu. Dan itu juga sama Cape Verde. Terus yang kedua ya mungkin iya ya. Salah satu disiplin bagaimana para pemain ini menerapkan taktik dan percaya sama pelatihnya, percaya satu sama lain dari rekan timnya gitu loh. Lawan Spanyol itu mereka bersih loh Mas. Dia pertahanan yang sangat solid dan bersih. Kalau gue nggak salah nggak ada kartu kuning dari lini belakangnya siapa? Cape Verde. Dan itu menunjukkan sebuah intensi bertahan yang sangat-sangat disiplin. Jadi mungkin even nanti ngelawan ya, tapi itu di fase grup dan lawannya seperti itu. Ketika nanti menghadapi Argentina, semua situasinya berbeda. Yang dihadapin udah bukan Ferran Torres, udah bukan Darwin Nunes, ataupun udah bukan Salem Aldaushari. Yang mereka hadapi Julian Alvarez itu juga Lionel Messi. Yang levelnya ada tentu berbeda lah. Sobat Kompas TV udah pasti setuju. Ya gue rasa udah sampai sini sih Cape Verde. Even nanti mereka mau sedisiplin apapun dalam defense, Argentina pasti kreativitas Argentina. Percayalah kreativitas Argentina itu sangat-sangat tinggi untuk nge-break pertahanannya siapa? Cape Verde. Iya. Oke, soal prediksi deh Mas. Kalau menurut lu, ya pas Argentina. Oh, prediksi ya? Iya. Wow, Pasti ini, ya. kalau aku sih bilang 3 gol bisa dimiliki Argentina ya. Messi golin. 1 kayaknya Messi. Minimal 1 pasti Lionel Messi golin gitu. Karena baru di match ketiga doang, baru Messi nggak main doang, baru ya pemain lain yang cetak gol. Itu pun dari free kick. Pengganti lagi. Dari bola mati. Iya. Messi main, cetak gol lagi Messi. Dan nggak menutup kemungkinan nanti di match ini juga Messi bakal cetak gol lagi gitu. Even cetak gol lagi mungkin 1, mungkin dari 3 gol 1 Messi, 2 dari pemain lain, itu akan terjadi juga gitu. Tapi yang jelas Messi bakal cetak gol lagi sih di sini. Menurutku ya. Kalau gue ya tetap sama sih. Udah kayak Argentina ya. Itu udah mateng banget timnya. Iya udah matang banget bener. Udah mateng banget timnya. Ini udah kayak tim yang bermain belasan tahun bareng gitu ini tim nih. Mau yang main starter dengan full tim, mau yang cadangannya bermain, kita kemarin lihat Jordan bisa lihat lah. Gitu. Ini udah solid banget ini tim, udah kompak banget lah ini tim. Gitu sih kalau gue lihat Argentina nih. Argentina melawan Cape Cape Verde yang akan bertanding besok pagi jam 6 di Stadion Miami kalau nggak salah. Ya, Stadion Miami besok pagi. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, banyak yang berharap Argentina lah ya. Iya. Argentina. Kalau aku sih nambahin sedikit, Argentina mungkin bisa nih sampai perempat final. Kalau nggak salah kayak perempat final ketemunya Kolombia. Kalau Kolombia menang ketemunya Kolombia, di situ nanti akan seru dan bisa dibahas banyak yang bisa dibahas di situ lah. Itu bisa kemungkinan Argentina kepleset mungkin di situ. Itu sih. Oke. Ya, terima kasih Mas Dev. Terima kasih atas Mas. waktunya. Siap. Saksikan terus Arah Juara. Kita akan bahas prediksi bagaimana pertandingan di Pesta Bola 2026 ini. Ya, salam juara.